iman kepada takdir, ya. Masih ingat bahwasanya iman kepada takdir ada 4 tahapan, ya. Yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah telah mengilmui segalanya, ya. Yang kedua apa Ibu? Yang kedua, setelah Allah ilmui, Allah catat di mana? Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah itu yang ketiga, semua yang terjadi pasti kehendak apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bahwasanya semua yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kembali, ya, mekanisme takdir. Ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah mengilmui semua yang akan Dia ciptakan. Semua yang akan Allah ciptakan. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, Allah mencatat ilmu tersebut. Mencatat ilmu tersebut di Lauhil Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Yang ketiga, semua yang Allah ciptakan atas kehendak Allah. Semua yang akan Allah ciptakan atas kehendak Allah. Kemudian keempat, al-khalq, eksekusi. Itu al-khalq, atau kita bilang eksekusi. Itu semua yang terjadi, ya, yang terjadi adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Nah, ini mekanisme takdir sebagaimana perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, Al-Qadar Qudratullah. Al-Qadar Qudratullah. Takdir itu kekuasaan Allah. Ini perkataan yang sangat indah. Kenapa? Karena sebelum Allah menciptakan, Allah mentakdirkan terlebih apa? Dahulu, ya. Allah tidak asal cipta. Sebelum Allah cipta, apa yang terjadi alam semesta, maka Allah ilmui apa yang akan terjadi. Setelah itu Allah catat di Lauhil Mahfuz dengan pena 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah itu Allah menyatakan seluruh yang Allah ciptakan semua sesuai dengan kehendak apa? Allah. Dan ini sesuai kehendak Allah, yang baik maupun apa? Yang buruk. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Setelah itulah eksekusi. Setelah itu Allah jalankan apa yang Allah rencanakan, sehingga semua yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan di antara ciptaan Allah adalah para hamba, para hamba. Kita ini ciptaan Allah bukan? Ibu-ibu, kita ciptaan Allah bukan? Kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ciptaan Allah adalah perbuatan kita. Perbuatan kita juga ciptaan Allah. Semua di luar Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dengan seluruh kegiatan kita, perbuatan kita, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada poin yang krusial terkait ini, perbuatan para hamba, perbuatan para hamba. Ini sudah Ibu, saya ingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat ini ya? Masih ingat Ibu? Atau enggak murajaah? Masih ingat ya? Sekarang kita ada namanya af'alul ibad. Itu perbuatan para hamba. Maka di sini ada beberapa mazhab. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, hamba ciptaan Allah. Kalau gitu perbuatannya juga ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi hamba punya kudrah, hamba punya pilihan dan kudrah, ya, yang punya apa? Punya kudrah, ya. Tapi sebagaimana kita jelas, kalau orang kita mau makan kita bisa milih, kalau kita mau mukul kita bisa mukul, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita punya pilihan, kita punya kudrah, tetapi semua itu di bawah kekuasaan Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa yasha Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kata Allah, tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Berarti kita punya kehendak atau tidak, Ibu? Punya. Cuma semua kehendak kita pasti di bawah kehendak Allah. Cuma kita nggak tahu kehendak Allah seperti apa, karena takdir adalah suatu yang rahasia. Tapi kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya panjang lebar, tapi inilah intisari daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua sudah ditakdirkan, semua yang terjadi ciptaan Allah, dan termasuk ciptaan Allah adalah segala perbuatan manusia juga diciptakan Allah. Namun meskipun semua telah ditakdirkan oleh Allah, diciptakan Allah, kita punya kehendak. Namun kehendak kita di bawah kehendak Allah, kita punya kudrah, kita punya kuasa, mau begini, mau begitu, namun semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bahwasanya perbuatan kita juga ciptaan Allah, buktinya ada perbuatan kita yang tidak kita bisa kontrol, ya. Ada perbuatan kita yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya apa, Ibu? Kalau lagi gemetar, ya. Lagi apa? Gemetar misalnya, kita nggak bisa kontrol. Contohnya detak jantung, kita bisa kontrol nggak? Nggak bisa. Kita tidur pun jantung berdetak, ya. Ya, banyak. Dan ini buktikan bahwasanya kita ini ciptaan Allah, buktinya ada gerakan yang tidak kita bisa kontrol, ya. Berarti di bawah kontrol siapa? Allah. Tetapi ada yang kita punya kehendak. Kita kehendak meskipun itu pun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kita punya kemampuan, maka kita Allah menyuruh kita untuk sholat, untuk ibadah, karena kita punya kemampuan untuk ibadah, ya. Tapi ini Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Jabriyah mereka mengatakan bahwasanya sama mirip dengan kita, semua perbuatan hamba ciptaan Allah, tapi bedanya hamba tidak punya kehendak, hamba tidak punya kemampuan, tidak punya kudrah dan kehendak. Kata mereka seperti apa? Seperti bulu ditiup apa? Angin. Tentu ini tidak benar, ya. Ini tidak benar karena kita bisa merasakan kita punya kehendak, kita punya kudrah, kita punya pilihan, dan kita tidak seperti bulu ditiup angin. Tidak benar, ya. Maka pernyataan, sehingga karena ini kelazimannya berbahaya kalau Jabriyah, sehingga melazimkan semua maksiat adalah diridhoi oleh Allah, seakan-akan Allah yang meridhoi semua kemaksiatan. Ini maka Jabriyah ini sangat berbahaya karena menganggap semua kita tidak bisa apa-apa, kita hanya seperti bulu yang ditiup angin. Itu tidak benar. Kemudian yang ketiga, Qadariyah. Qadariyah sudah kita sebutkan, ada Qadariyah yang ekstrim, ada Qadariyah yang tidak ekstrim. Yang tidak ekstrim, kalau yang ekstrim menolak ilmu Allah. Qadariyah ada dua, ada ekstrim,
yaitu mengatakan Allah tidak tahu sebelumnya. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini kafir. Yang kedua, Qadariyah tidak ekstrim. Mereka mengatakan perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Hamba bukan ciptaan Allah. Kata mereka, enggak. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mencipta, kemudian Allah membiarkan hamba tersebut berjalan sendiri tanpa ada campur tangan Allah, sehingga hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Allah hanya mengetahui. Allah hanya mengetahui. Tahu saja. Hanya mengetahui. Ini adalah Qadariyah tidak ekstrim. Ini Mu'tazilah. Ini kaum Mu'tazilah. Ini adalah Mu'tazilah. Baik. Dan ini adalah kesalahan ya. Karena seakan-akan ada pencipta selain Allah. Bayangkan yang terjadi. Kita yakin secara sederhana, di alam semesta ini semua yang terjadi ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Adakah sesuatu yang cipta selain Allah? Adakah pencipta selain Allah? Enggak ada. Makhluk ciptaan Allah, perbuatan ini ciptaan Allah. Kalau makhluk bikin apa namanya? Perbuatan sendiri, berarti ada pencipta selain Allah. Oleh karenanya dalam sebagian riwayat dikatakan Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa? Karena majusi meyakini ada dua pencipta. Ada pencipta kebaikan, yaitu api, dan ada pencipta keburukan adalah kegelapan. Jadi majusi menganggap Tuhan ada dua. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan apa? Keburukan. Nah, siapa yang mengatakan bahwasanya manusia menciptakan perbuatan sendiri, seakan-akan ada pencipta selain Allah. Dan itu mirip dengan dengan majusi. Makanya dikatakan Qadariyah Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusi umat ini. Coba Ibu, kenapa disebut majusi? Masih ingat nggak tadi? Logikanya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang terjadi di alam semesta ciptaan siapa? Manusia, dan segala yang terjadi perbuatan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun manusia punya kehendak, punya kemampuan, tapi semuanya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qadariyah, mereka mengatakan tidak. Mereka mengatakan bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Tentu mereka pakai logika. Mereka ingin menjelaskan keadilan, tapi mereka akhirnya terjerumus dalam ketidakadilan. Tapi bahasanya panjang, saya tidak ingin masuk lebih dalam. Tapi ini saya mengatakan ini adalah kesesatan karena melazimkan apa? Melazimkan berarti ada pencipta selain Allah. Yaitu manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau ada pencipta selain Allah, berarti Tuhan berbilang. Maka dikatakanlah Qadariyah adalah majusi umat ini. Karena majusi punya Tuhan berbilang. Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan api, dan Tuhan pencipta keburukan, Tuhan kegelapan. Orang yang mengatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri, dia seperti majusi. Berarti pencipta bukan cuma Tuhan saja. Tuhan hanya tugasnya menciptakan manusia, manusia menciptakan perbuatannya sendiri, maka dikatakan majusi umat ini. Tapi ini kelihatannya sepele, tapi subhanallah Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya pentingnya kita beriman dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, agar hidup ini menjadi tentram, ya. Hidup ini menjadi tentram. Kalau kita tahu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, yang mengeksekusi adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini akan menjadi tentram, ya. Ini sudah Ibu? Sudah ya? Beriman dengan takdir bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah dan ciptaan Allah,
memberikan ketentraman, menimbulkan ketentraman. Dalam kehidupan. Baik. Contoh pertama, orang yang beriman dengan takdir, ya, dia akan qanaah, ridha dan qanaah dengan keputusan Allah. Karena dia tahu ini adalah keputusan zat yang maha bijak. Dia tahu yang terjadi adalah keputusan zat yang maha bijak dan maha alim. Keputusan Al-Hakimul Alim, yang maha bijak dan maha alim, maha mengetahui. Ya, maha bijak, maha alim, maha mengetahui. Intinya kalau kita ada masalah, kita datang ke orang yang tidak benar, kita mungkin tidak ridho dengan keputusannya. Tapi ketika kita serahkan urusan kepada, kita tahu orang ini sangat jujur, orang ini sangat alim, orang ini sangat bijak. Kemudian orang ini kasih keputusan, kita akan ridho. Kenapa? Orang ini tahu betul tentang siapa saya, orang ini tahu betul tentang permasalahan saya, orang ini pasti bijak, kita ridho. Ini kita bicara tentang manusia. Ya, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita daripada diri kita sendiri, ya. Jadi Allah Al-Alim, dia tahu siapa kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia lebih tahu yang terbaik bagi kita daripada kita sendiri, karena dia adalah Al-Alim. Makanya saya sering sampaikan ketika Nabi Yakub alaihissalam, ya, hilang, Nabi Yusuf hilang, kemudian Binyamin ditahan, maka dia mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Ya, bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka semua kepadaku. Sungguhnya Allah itu Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Hakim, yang maha bijak. Meskipun dia menangis. Meskipun ketika dia mengucapkan demikian, dia menangis. Karena dia tidak tahu hikmahnya apa. Saya sering sampaikan bahwasanya takdir itu ujian, karena kalau dibuka rahasia takdir, hikmahnya begini, maka tidak ada nilai ujian. Seandainya Nabi Yusuf alaihissalam sejak awal sudah dikasih tahu, kau akan dibuang, kau akan dijadikan budak, nanti supaya kau jadi bangsawan, maka tidak ada ujian bagi dia. Tapi kapan jadi ujian? Ketika dia tidak tahu dia ujungnya bagaimana. Tetapi dia yakin Allah maha baik, Allah maha bijak. Itulah nilai ujian. Kalau setiap ujian kita dibukakan hikmahnya, kita bukan ujian berarti. Bukan ujian. Oleh karenanya ketika Yakub alaihissalam mengatakan innahu huwal alimul hakim, sungguhnya Allah, karena Yusuf sudah berpisah sekian lama tahun, belasan tahun, sampai dia menangis sampai matanya buta, ya. Sampai wa biyaddat aynahu minal huzni, matanya sampai putih buta karena saking sedihnya. Tapi dalam kesedihan tersebut, dalam tangisan tersebut, tetap dia berkata innahu huwal alimul hakim, dialah Allah yang maha mengetahui dan dia adalah maha bijaksana. Situlah seorang pasrah dengan ujian, dia tahu bahwasanya ini yang terbaik, maka seorang akan ridho. Disitulah orang akan mudah berkata raditu billahi rabba. Ya, raditu billahi rabba. Kata Ibnu Al-Qayyim, di antaranya ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan rububiyah Allah, yaitu ridho dengan keputusan Allah, rububiyah Allah. Di antaranya tentang keputusan Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah." Akan merasakan manisnya iman siapa yang ridho dengan keputusan Allah. Ridho itu Allah sebagai Tuhannya, ridho Allah sebagai sembahannya, ridho Allah yang menentukan hukum syariat baginya, ridho kepada Allah atas segala takdirnya. Ini baru merasakan manisnya iman. Kalau dia tidak begitu, dia tidak akan merasakan manisnya iman. Karena dia tahu semua yang terjadi ini ciptaan Allah. Ya, Yakub tahu Yusuf hilang, ya Allah yang ciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki.
Maka seorang yang beriman dengan takdir, dia akan hidup tenteram. Dia akan hidup tenteram. Karena dia tahu semua yang Allah putuskan adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, orang yang beriman dengan takdir, ya, dia tidak akan hasad. Kenapa tidak akan hasad, ibu-ibu? Kan dia tahu semua Allah yang bikin. Karena semua rezeki yang bagi siapa? Yang bagi adalah Allah. Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, dalam surat Zukhruf. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Zukhruf ayat 32, Quran surat 43 ayat 32. Saya baca, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu? Apakah mereka yang bagi rizki Tuhanmu? Apakah mereka yang bagi karunia Tuhanmu? Yang atur Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagi. Kami yang bagi-bagi. Satu kaya, satu jadi pejabat, satu jadi miskin, satu jadi sehat, satu sakit. Allah yang bagi-bagi. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami mengangkat sebagian lebih tinggi daripada sebagian yang lain, liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar sebagian bisa menggunakan sebagian yang lainnya. Jadi Allah sudah atur semua. Nah, kalau orang tahu yang bagi adalah Allah, dia akan tidak hasad. Ngapain saya hasad? Memang Allah kasih dia kaya, itu Allah lebih tahu bagaimana ujiannya, bagaimana hisabnya. Allah kasih saya seperti ini, ya Allah yang lebih tahu. Nggak boleh protes sama Allah gimana. Ya, ngapain saya hasad? Yang bagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seandainya yang bagi bukan Allah, mungkin kita hasad. Yang bagi presiden kita hasad. Kenapa dia lebih banyak daripada saya? Tapi ketika yang bagi Allah, kita tahu Allah tahu mana yang lebih layak bagi saya. Kita nggak perlu hasad, ya. Sudah Allah yang bagi, ya. Kita mau kaya, kaya nanti repot, hisapnya panjang. Alhamdulillah kalau nggak kaya hisapnya sedikit. Kenapa dia cantik, saya enggak? Kalau cantik bahaya. Suka pamer-pamer kecantikan, nanti malah jadi artis buka-buka aurat, ya. Banyak laki-laki yang goda. Coba kalau nggak cantik, nggak ada yang goda, aman. Kalau ganteng juga demikian banyak cewek yang goda, akhirnya tergoda, jadi genit. Bukan perempuan yang genit, laki-laki yang genit. Kenapa? Dia ganteng, ya. Coba kalau dia nggak ganteng, mau genit, siapa yang mau genitin? Nggak ada. Jadi ya udahlah. Ketika seorang satu dikasih ilmu tinggi, satu sedikit dia sudah berusaha, kok tidak seperti, masing-masing punya konsekuensi. Ilmu banyak juga hisapnya panjang, amal yang dilakukan apa. Yang hadir banyak lebih parah lagi, bisa jadi dia ujub, bisa jadi dia sombong, ya. Yang satu ustadz mungkin yang hadir cuma sedikit, apa yang mau dia sombongkan? Yang hadir cuma apa? Sedikit. Tapi kalau yang hadir banyak, mungkin dia merasa ujub, merasa hebat. Dia syuting pakai drone, bagaimana yang hadir rame. Kalau yang hadir sedikit, masa pakai drone? Enggak berani lah. Apa yang mau dia pamerkan? Ya udah, nggak usah hasad. Ya. Kenapa dia terkenal, saya nggak terkenal? Terkenal susah, ente terkenal kemana-mana dikejar orang, mintain foto orang, ya. Jadi kejar YouTuber, ya. Kalau nggak privasi susah, sedikit-sedikit keluar nggak bisa privasi, jadi sorotan orang, ya. Coba kalau nggak ada yang kenal, cuek aja, nggak ada yang urusin kita bisa privasi dengan keluarga kita tanpa ada yang ganggu. Kalau udah terkenal, jalan sedikit dilihat orang, sampai ada yang nggak lihat pun merasa dilihat orang. Halusinasi, halu. Udah enakan nggak ada yang kenal. Jadi masing-masing kita orang kalau tiba dengan takdir dia akan tidak hasad. Ngapain dia hasad? Yang bagi Allah. Kalau yang bagi bukan Allah, mungkin saya boleh hasad. Dia tidak pantas ya Allah. Saya lebih pantas. Itu kalau yang bagi bukan Allah. Tapi kalau yang bagi Allah, sudah. Miskin-miskin, bukankah penghuni surga paling banyak orang miskin? Terus orang kaya gimana? Orang kaya juga ada, tapi tidak banyak. Kenapa tidak banyak, Ustadz? Karena mereka banyak yang tidak bisa bersyukur. Punya kekayaan, sombong, angkuh, arogan, dan lain-lain. Ngabisin duit, jalan sana, jalan sini, ya, buang-buang uang. Kalau orang duitnya sedikit kan dia perhitungan, semua bermanfaat. Kalau dihisab gampang. Ini buat apa? Beli beras. Ini buat apa? Beli gorengan. Kan jelas.
Tapi kalau orang kaya, beli ini, beli anu, beli ini, wah hisapnya panjang. Terus nggak usah jadi orang kaya, jadi orang kaya lah, tapi yang bersyukur. Cuma maksudnya kalau kebetulan kamu pas bagian miskin, jangan jangan hasad sama yang kaya. Ini kan baru, kita kan cuma kehidupan di alam ini, alam berikutnya nggak tahu statusnya seperti apa. Bisa jadi pembantu lebih kaya daripada majikannya kalau di alam barzah dan di alam akhirat. Mungkin atau tidak ibu-ibu? Mungkin. Pembantunya tiap hari zikir, majikannya tiap hari lipstick, muter-muter pakai spidol kanan kiri. Mau keluar. Pembantunya zikir sama Allah, zikir. Pembantunya baca Quran, si majikan ya, Shopee apalah terus gini. Habis waktu coba. Terus di akhirat gimana? Jelas beda lah. Yang satu kerjanya ngeliat medsos, satunya sosialita, satunya baca Quran, zikir, telepon orang tua, kirim uang buat orang tua.